Perkenalkan, nama saya Gita Pratiwi. Hari ini saya akan membahas materi mengenai bab 14, yaitu tentang aspek keperilakuan dalam pengauditan. Sumber dari buku Wahyuni, Sri dan Jugianto. Pembahasan yang ada pada bab 14 ini, yang pertama definisi pengauditan, struktur akuntansi dan lingkup pengauditan, proses pengauditan dan peran auditor, laporan audit standar, hubungan akuntansi keperilakuan dan pengauditan, relevansi penelitian pengauditan di BAR, dan contoh-contoh penelitian keperilakuan dalam pengauditan. Pembahasan pertama mengenai definisi pengauditan. Pengauditan menurut The American Accounting Association atau AAA, pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikannya hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kesimpulannya, pengauditan merupakan suatu proses yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Struktur akuntansi dan lingkup pengauditan. Struktur akuntansi dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjelaskan hubungan antara pelaporan keuangan dan pengauditan, kedudukan laporan keuangan dan laporan audit, serta PABU sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan dan menentukan kewajaran penyajian laporan keuangan. Kelompok pengauditannya terdiri dari audit laporan keuangan, audit kesesuaian, dan audit operasional. Proses pengauditan dan peran auditor. Proses pengauditan meliputi kegiatan-kegiatan yang sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan, memeriksa prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, dan menyatakan pendapat dalam laporan keuangan. Peran auditor yaitu mengevaluasi apakah penyajian informasi dalam laporan keuangan sudah dianggap cukup sehingga laporan keuangan tidak menyesatkan pemakainya. Pada pembahasan laporan audit standar, terdapat 4 komponen yang mempengaruhi bentuk dan format laporan audit. Yang pertama, standar pengauditan berterima umum. Yang kedua, prinsip akuntansi berterima umum. Ketiga, keadaan yang menyebabkan ketidakpastian. Keempat, kode etik terutama yang berkaitan dengan independensi. Laporan audit standar, auditor dapat menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar apabila pengertian, pengukuran, penilaian, dan pengakuan atau penyajian pengungkapannya telah mengikuti pedoman yang ada dalam kerangka kerja PABU. Hubungan akuntansi keperilakuan dengan pengauditan. Akuntansi keperilakuan mempelajari mengenai perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan pelaporan akuntansi, sementara pengauditan merupakan bidang akuntansi yang membahas prinsip, prosedur, dan teknik pengauditan. Hubungan aspek keperilakuan dengan pengauditan berkaitan dengan perilaku akuntan dan non-akuntan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PABU. Relevansi penelitian pengauditan di BAR. 1. Mengkaitkan pengauditan dengan judgement dan keputusan auditor dalam meningkatkan pengembangan kognitif. Yang kedua, fokus pada proses pengauditan oleh pihak independen terhadap suatu asersi manajemen dengan menggunakan judgement dan bukti pendukung. Ketiga, menghubungkan tipe keperilakuan yang dihadapi oleh auditor. Yang keempat, judgement dan pengambilan keputusan pengauditan terkait dengan konsep materialitas. Kelima, judgement dan pengambilan keputusan pengauditan terkait dengan strategi pengauditan. Yang keenam, judgement dan pengambilan keputusan pengauditan terkait dengan evaluasi hasil-hasil pengauditan. Dan terakhir, kecerdasan emosi auditor. Contoh-contoh penelitian keperilakuan dalam pengauditan. Pertama, oleh Cohen et al. Tahun 1995. Penelitian ini menguji perbedaan persepsi auditor di berbagai negara mengenai kode etik profesi auditor. Yang kedua, oleh Anderson tahun 1997. Penelitian ini menguji keefektifan dua metode pengurang biasan atau debiasing untuk mengurangi bias
hindsight, dan dengan menggunakan hakim terlatih secara potensial. Yang ketiga, Law dan Records tahun 2000. Penelitian ini mengangkat isu mengenai usaha mengurangi expectation gap dengan cara mengurangi gap antara perspektif hindsight dan foresight auditor. Yang keempat, Fisher tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara dua elemen stres peran, ambiguitas peran, dan konflik peran dengan luaran outcome auditor eksternal, yaitu kinerja tugas dan kepuasan, serta menguji pengaruh moderasi dari variabel perilaku tipe A. Yang kelima, Kodaus tahun 2003. Penelitian ini menguji apakah persyaratan auditor untuk mengidentifikasi metode akuntansi kualitas tinggi yang paling memadai secara aktual dapat mengurangi objektivitasnya dengan kecenderungan mendukung metode akuntansi yang lebih disukai klien. Yang keenam, oleh Dicoli tahun 2004. Penelitian ini menguji dampak tipe kontrak kompensasi karyawan klien terhadap judgement perencanaan audit oleh audit eksternal.